Halo, perkenalkan nama saya Rosina Suciatiawan Punataba. Dan saya akan memperkenalkan teman saya yaitu... Halo, perkenalkan nama saya Thomas Momot. Kami dari Universitas Nandi Bili Nusantara, jurusan mesin. Dan saya jurusan mesin. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul perpindahan panas, konveksi paksa luar. Perpindahan panas, konveksi paksa luar. Pengertian dari konveksi paksa luar yaitu konveksi paksa luar adalah perpindahan panas yang mana dialirkannya tersebut berasal dari luar, seperti dari blower atau keran dan pompa. Konveksi paksa dalam pipa merupakan personal perpindahan konveksi untuk dialirkan dalam atau yang disebut dengan internal flow. Adapun aliran yang terjadi dalam pipa adalah fluida yang dibatasi oleh suatu permukaan, sehingga lapisan batas tidak dapat berkembang secara bebas, seperti halnya pada aliran luar. Menurut keadaan aliran perpindahan panas secara konveksi dikategorikan menjadi dua, yaitu konveksi bebas yang mana aliran fluida disebabkan oleh adanya varia massa, jenis yang selalu diikuti dengan adanya perbedaan temperatur dalam fluida. Yang kedua, konveksi paksa yang mana aliran disebabkan oleh beberapa cara berasal dari luar, misalnya dari keran, pompa, ataupun tiupan angin. Implementasi atau penerapan konveksi paksa luar. Oke, mekanisme ini sangat umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pemanas sentral, sistem pemanas pusat, AC, turbin uap, dan banyak mesin lainnya. Konveksi paksa sering dijumpai oleh beberapa insinyur dan yang merancang atau menganalisis penukaran panas, aliran pipa, dan dinamika fluida atau aliran. Di atas pelat pada suhu yang berbeda dari arus, misalnya sayap pesawat, ulang alik saat masuk kembali. Sedangkan konveksi paksa disebabkan karena ada pengaruh faktor luar, seperti tekanan dan perpindahan kalor, serta paksaan atau disengaja. Misalnya, radiator pada mesin mobil memiliki sistem pendingin mesin yang disiapkan khusus. Sistem pendingin pada radiator mobil berfungsi untuk menjaga suhu mesin yang berada di kondisi yang tepat, sehingga tidak mengganggu kinerja mesin. Oke, kita masuk ke dalam contoh konveksi paksa di kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut dalam contoh konveksi paksa luar di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerak naik turun air ketika saat dipanaskan, gerak naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya pada saat dipanaskan. Yang ketiga, terjadi angin darat dan angin laut. Yang keempat, gerakan balon udara. Yang kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Oke, kita sudah masuk dalam pengunjung, yaitu kesimpulan atau penutup dari judul perpindahan panas konveksi paksa luar. Dari beberapa pengertian, penerapan, contoh, dan terakhir penutup. Kita belajar dari beberapa banyak fase-fase atau penjelasan dari atas hingga kita masuk contoh. Kita masuk di contoh bagaimana setiap harinya kita melakukan hal-hal itu. Oke, itu contoh. Dan kita masuk dalam kesimpulan. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara dengan ikutan oleh perpindahan zat. Perantara tersebut, konveksi paksa luar dapat terjadi pada angin dan air. Air yang dipanaskan akan menjadi mendidih. Kesimpulan yang kami dapat saat ini dari presentasi yang kami dapat adalah bagaimana cara bergeraknya konveksi paksa luar dan banyak lagi. Tapi yang sangat menjadi pandangan untuk tugas ini adalah pengertian, penerapan, contoh, dan kesimpulan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.